Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Rahmadani Daulay, NIM 11821000021. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4 kelas A di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola asuh, perkembangan dan pertumbuhan pada anak usia dini. Nah, pertama kita harus mengetahui perkembangan itu apa. Perkembangan berarti perubahan individu baik secara struktur atau fungsi, organ melalui kematangan dan proses belajar yang terjadi sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Nah, dalam perkembangan tidaklah terbatas semakin sempurna, tetapi juga terkandung serangkaian perubahan secara terus-menerus secara pasti melalui suatu tahapan yang sederhana ke tahap berikutnya yang semakin tinggi dan maju walaupun sulit diukur dalam alat ukur. Nah, selanjutnya apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan berarti perubahan atau kenaikan dalam ukuran secara keseluruhan fisik seperti tulang, tinggi badan, berat badan, jaringan saraf, dan lain-lain sebagainya. Pertumbuhan merupakan perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam ukuran dan fungsi fisik yang murni. Nah, pola asuh yang baik tak kalah penting dari pendidikan di sekolah bagi keberhasilan perkembangan dan pertumbuhan seorang anak. Singkatnya, orang tua adalah guru yang terbaik bagi anak. Nah, sebelumnya kita saksikan video berikut. Nah, dari video yang tadi pasti jika kita melihat anak kita seperti itu, kita akan mungkin akan membentaknya, memarahinya, memukulnya. Nah, hal tersebut tidak boleh kita lakukan. Itu adalah hal yang salah. Nah, yang pertama, bahaya membentak anak karena bisa merusak sel otak anak. Bentakan atau perkataan yang kasar dapat membunuh lebih dari 1 miliar sel otak saat itu juga. Dan bahkan sebuah pukulan atau jepitan yang disertai dengan bentakan maka akan membunuh lebih dari bermiliar-miliar sel otak saat itu juga. Menurut penjelasan dari Dr. Godelivia Maria Silvia Mary, MSI, dokter yang juga mengajar di UKDW Yogyakarta, dia menjelaskan bahwa denyut nadi seseorang dapat berubah-ubah yang tergantung dari suara yang didengar. 3. Anak akan timbul menjadi pribadi yang emosional ketika sering dibentak. Anak akan meniru hal yang diterimanya itu dalam kehidupan sehari-harinya. Yang keempat, tingkat kepercayaan anak kepada orang tua menurun, di mana orang tua kerap dijadikan panutan bagi sang anak pada umumnya, sehingga kebiasaan orang tua akan ditiru saat anak, termasuk kebiasaan berbicara dengan nada yang kasar dan tinggi. Kelima, anak menjadi mudah depresi. Membentak anak yang beranjak remaja juga merupakan hal yang tidak baik. Remaja berusia 13 tahun yang sering dibentak oleh orang tuanya memperlihatkan lebih banyak gejala depresi dibandingkan dengan teman seumurnya.
yang tidak mendapatkan hal kurang baik. Kan tetapi orang tua juga perlu tahu bahwa anak-anak menjalani tahapan yang berbeda dalam hidup mereka. Perlu diingatkan juga, anak satu berbeda dengan anak yang lainnya. Inilah sebabnya mengapa orang tua perlu menyesuaikan gaya pengasuhan tergantung pada kebutuhan anak tersebut. Nah, orang tua memainkan peran kunci dalam perkembangan dan pertumbuhan anak. Seiring berjalannya waktu, anak-anak belajar nilai-nilai sosial dan moralitas dari orang tua. Karena orang tua bertanggung jawab atas keberhasilan anak-anaknya. Nah, bagi orang tua kita harus sabar dalam mendidik anak. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.